Hari ini saya ingin berdiskusi dengan kalian tentang rute selanjutnya. Jalan utama, jalan gunung, atau jalan hutan. Menurut kalian, mana yang lebih cocok? Kepala desa, meskipun jalan utama mudah dirampok, tetapi jalannya bagus. Kami ini ada yang tua, ada yang kecil. Dua jalan lainnya sama sekali tidak bisa dilewati. Aku merasa berjalan di jalan gunung juga tidak buruk meskipun sulit dilalui. Tetapi sumber daya di gunung melimpah, pasti tidak akan kelaparan. Ayah, bukankah di desa kita sekarang ada seorang peramal kecil? Kita bisa minta Ningbao untuk meramal jalan mana yang cocok. Ya, bagaimana aku bisa melupakan bintang keberuntungan kecil kita, Ningbao? Kakek kepala desa, kami memang hanya punya 3 jalan yang bisa ditempuh. Jalan utama adalah pertanda buruk besar dan berjalan di jalan utama akan menyebabkan kematian. Berapa banyak yang mati tidak bisa diperkirakan. Jalan gunung meskipun bukan pertanda buruk besar, namun banyak bahaya dan ada bencana berdarah, pasti akan ada yang terluka. Akan ada orang mati atau tidak masih belum pasti. Tetapi dibandingkan dengan jalan utama, pertumpahan darah akan jauh lebih sedikit. Jalan hutan, agak rumit. Tetapi pada akhirnya bisa mengubah bahaya menjadi keberuntungan. Maksudnya, jalan hutan juga akan menghadapi banyak masalah. Ada berkah dan bencana. Tetapi hasilnya cukup baik. Menurut Ningbao, jalan mana yang paling cocok? Jalan hutan. Baik, maka kita akan mengambil jalan hutan. Sudah diputuskan. Selanjutnya kita akan melalui jalan hutan. Jika ada yang tidak ingin melalui jalan hutan, kalian bisa memilih jalan lain. Saya tidak suka memaksa orang. Bagaimana memilih? Kalian putuskan sendiri. Tapi hari ini saya ingin mengatakan sebelumnya, jika semua orang memilih untuk berjalan di jalan hutan, nanti jika ada masalah, bencana, atau kejadian tak terduga di jalan, saya tidak ingin mendengar dari mulut siapapun menyalahkan siapa yang menyarankan jalan ini, bahkan membicarakannya secara pribadi pun tidak boleh. Jika saya mendengarnya, maka kita mungkin tidak akan bertemu lagi di masa depan. Roh ini punya sedikit kemampuan. Sudah lama tidak ada roh yang bisa lolos dari pedangku. Ayah, turunkan aku. Aku mau pergi ke sana sebentar. Ningbao, apakah kamu mau pergi ke toilet? Ayah, tadi hantu jahat mau memakan saya. Apa? Lalu apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Ayah, jangan khawatir. Tidak ada hantu yang bisa melukai saya. Roh itu memiliki kekuatan yang tinggi dan khusus memakan arwah anak-anak. Membiarkannya adalah bencana. Saya harus menangkapnya. Oh, Ningbao jangan. Anak kecil, kamu bisa melihatku dan juga tidak takut padaku. Aku datang untuk menangkapmu. Betapa sombongnya anak kecil ini. Namun setelah bertarung, kamu memang punya sedikit kemampuan. Nah, aku tidak menyangka di dunia ini ada orang yang memiliki ilmu sedalam ini. Dan ternyata masih seorang bayi. Atau sebenarnya kamu bukan manusia, hanya berubah menjadi wujud manusia untuk membingungkanku. Kamu bukan manusia. Seluruh keluargamu juga bukan manusia. Jangan banyak bicara. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Ayo, mulai saja. Tuan muda, nenek, kumohon lepaskan saya. Saya janji tidak akan membuat keributan lagi. Jika saya berbohong lagi, biarlah saya hancur lebur. Tidak perlu menunggu nanti. Sebentar lagi aku akan membuatmu lenyap. Kamu seharusnya bisa bereinkarnasi, tetapi kamu malah tinggal di dunia manusia, menyakiti makhluk hidup. Aku merusak makhluk hidup. Ketika orang lain merusak diriku, mengapa tidak ada yang datang menyelamatkanku? Dulu aku sepenuh hati mengurus rumah tangga, merawat ibu mertua, memberikan seluruh mas kawin untuk mendukung suamiku mengikuti ujian. Tetapi setelah dia lulus, dia langsung memberiku surat cerai, menjadikanku selir, sementara dia menikahi wanita dari keluarga terpandang. Aku berjuang di rumah belakang, sementara dia menggoda wanita lain. Saya dengan susah payah membesarkan anak saya sendirian, tidak menyangka anak saya baru berusia 10 tahun dan lulus ujian, sudah dibunuh oleh wanita jahat itu. Saya awalnya berpikir setelah saya mati, saya bisa menemani anak saya, tetapi tidak menyangka saya menjaga di makam anak saya selama bertahun-tahun, juga tidak menemukannya. Dulu saya tidak pernah berpikir untuk mencelakai makhluk hidup, hanya untuk menjaga jiwa saya di dunia ini. Tetapi kemudian saya sadar.
Karena takdir tidak adil padaku, mengapa aku harus peduli pada hidup mati orang lain? Siapa nama lengkap anakmu? Apa tanggal lahirnya? Anakmu tidak mati dan sekarang hidup dengan baik. Tidak mungkin, kamu membohongi aku. Saya menipumu? Kenapa saya harus menipumu? Menipumu juga tidak ada untungnya. Kamu percaya atau tidak, yang saya katakan adalah fakta. Anakmu, Zojun, tahun ini berusia 25 tahun, sudah menjadi seorang juren, sekarang berada di ibu kota, bersiap untuk mengikuti ujian musim semi tahun depan, dan sudah menikah. Istrinya adalah putri tunggal dari keluarga Zifu. Junerku ternyata masih hidup. Nyonya kecil, bisakah Anda melepaskan saya? Jangan menangkap saya kembali. Saya janji, tidak akan menyakiti orang lagi. Tidak bisa, kamu bukan hanya hantu biasa. Kamu memiliki terlalu banyak dendam, dan kamu telah menyerap begitu banyak jiwa anak-anak. Jika aku melepaskanmu begitu saja, bagaimana dengan anak-anak itu? Kamu merasa kasihan pada dirimu sendiri, tapi apakah anak-anak itu tidak kasihan? Kamu merindukan anakmu. Apakah orang tua anak-anak itu tidak merindukan anak-anak mereka? Setiap hantu harus membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Kamu juga tidak terkecuali. Aku tahu, aku salah. Aku tidak seharusnya menyakiti orang. Tapi aku benar-benar tidak rela. Aku hanya ingin melihat anakku. Hanya melihat sekali saja. Hanya sekali saja. Sudah cukup. Kamu telah melakukan banyak kejahatan. Pasti akan turun ke 18 tingkat neraka untuk menerima hukuman. Namun, mengingat kamu masih memiliki sedikit kasih sayang seorang ibu, aku bisa mengekstrak roh asingmu, menyegelnya dalam kantong penangkap rohku, dan jika di masa depan aku bertemu dengan Jojun, aku akan mencari cara agar kalian bisa bertemu. Tidak mau. Hal kecil. Oh roh suci, mohon kehadiran roh leluhur Gunung Mau. Semoga dasar bumi menjadi suci. Apa yang terjadi? Kenapa di siang bolong ada orang memanggil utusan hantu? Bukankah ini jelas menyulitkan hantu? Jangan bicara lagi. Kamu lupa Raja Yama bilang bahwa kita tidak boleh menyinggung nenek ini. Apapun yang dia katakan, kita ikuti saja. Tidak tahu apa petunjuk dari nona muda. Nenek buyut, kapan aku jadi nenek buyut? Ini membuatku terdengar tua. Nah, hantu jahat ini telah melakukan banyak kejahatan. Ada banyak dendam di tubuhnya. Bawa dia ke neraka 18 tingkat. Iya. Oh iya, sekalian sampaikan pesan ke Raja Neraka. Jangan hanya duduk di neraka minum teh dan ngobrol. Di dunia ini banyak roh gentayangan. Seharusnya diurus dengan baik. Iya. Ningbao. Kepala desa, Anda memanggil Ningbao ada urusan apa? Iya, ayahmu dan yang lainnya mau masuk ke gunung mencari air. Tidak tahu apakah kamu mau ikut. Pergi. Kepala desa mencari air adalah hal penting. Ningbao bersedia membantu. Baik, kalau begitu terima kasih atas kerja keras Ningbao. Nanti kalau capek, biar Paman Jianfei menggendongmu. Paman Kepala Desa, Ningbao lelah. Saya bisa menggendongnya. Jianfei masih harus membawa ke desa mencari air. Dia tidak punya waktu. Ya, Ningbao kita bisa menggendong sendiri. Rewet sekali, tidak akan bisa kamu rebut. Baik, siapapun yang menggendong tidak masalah. Asalkan jangan sampai Ningbao kita kelelahan. Wah, hari ini ada keberuntungan finansial. Di gunung ini sumber air tidak kurang. Lebih baik cari harta dulu. Zhubao tidak takut. Ayah datang. Ningbao, jatuh sakit tidak? Ada yang terluka tidak? Ningbao, dari mana datangnya lobak ini? Saya lihat kamu terus menatapnya. Apakah ada masalah dengan lobaknya? Ayah, tadi ketika aku terguling dari atas, benda ini membuatku tersandung. Aku marah dan mencabutnya. Ayah, lihat ini sepertinya bukan lobak. Tidak ada bau lobak sama sekali. Bukan lobak? Zhubao, ini bukan lobak. Tapi kelihatannya hanya bentuknya sedikit aneh. Seperti lobak besar. Ayah, cium deh. Sepertinya ada bau obat. Sepertinya benar. Aku ingat benda ini sepertinya pernah kulihat di tempat kakak senior tahun lalu. Benar, aku ingat. Guru bilang itu adalah ginseng.
Ginseng? Ningbao, kamu tidak salah, kan? Ginseng juga pernah saya lihat, tapi setebal jari kelingking, yang ini sebesar ini, kalau ini ginseng, maka ini adalah Raja Ginseng. Tiba-tiba aku merindukan kakak seperguruanku yang ke-81 dan guru yang agak sombong itu. Tidak tahu sekarang guru ada di mana. Apakah baik-baik saja? Kain ini terlihat bagus. Nanti kalau bertemu Ning Bao, akan saya jadikan hadiah pertemuan. Kakak, tadi saya sedang mencuci pakaian di sini, tidak sengaja menjatuhkan satu pakaian. Apakah kakak melihatnya? Pakaian? Tidak. Saya baru saja di sini mengurus hewan liar. Tidak melihat pakaian apapun. Kamu dari mana? Kenapa aku merasa ini sangat familiar? Oh, ini dari sepotong kain yang baru saja aku temukan. Aku merasa dua tali ini tuh agak mengganggu. Jadi, aku memotongnya. Hei, jangan salah. Tali ini cukup kuat. Bagus untuk mengikat kelinci. Potong? Kamu bilang tadi kamu menemukan sepotong kain. Di mana kain itu? Itulah ini. Baiklah, kamu orang tua yang tidak tahu malu. Tidak hanya mencuri kemben saya, tapi juga diam-diam menyelipkannya di dadamu. Apa? Dada. Saya benar-benar tidak mencurinya. Kesalahpahaman. Benar-benar kesalahpahaman. Saya benar-benar tidak mencuri dadamu. Tidak baik! Paman Jenfei, ada orang! Cepat, ada orang! Paman Jenfei pingsan! Paman Jenfei ini telah disedot jiwanya oleh hantu wanita. Asana siwat. Hantu ini memiliki tingkat keahlian yang sangat tinggi. Aku akan menjadi pelindung terlebih dahulu, melindungi tubuh Paman Jenfei. Aduh, Nona muda, kenapa Anda ada di sini? Tuan saya bahkan menyuruh saya menyampaikan salam kepada Anda. Kalian di dunia bawah benar-benar lucu. Begitu banyak roh dan arwah di dunia manusia, tidak kalian tangkap, malah menangkap orang yang belum waktunya meninggal. Saya sarankan kalian segera kembali. Jangan mengganggu saya menyelamatkan orang di sini. Nenek, kami berdua menerima perintah untuk membawa Lin Jianfei kembali untuk reinkarnasi. Reinkarnasi? Reinkarnasi apa? Paman Jianfei saya belum mati. Kenapa harus reinkarnasi? Jika kalian benar-benar bosan, maka pergilah tangkap hantu wanita mesum itu untukku. Jika tidak mampu, maka kembalilah ke neraka dengan segera. Kalau tidak, aku sendiri yang akan pergi ke neraka untuk berbicara dengan Raja Yama kalian. Apa-apaan ini? Yang seharusnya diurus tidak diurus, yang tidak seharusnya diurus malah bersemangat. Aku langsung curiga kalian di neraka sedang melawan aku. Sepertinya saya benar-benar perlu pergi ke alam baka dan berbicara baik-baik dengan Raja Yama kalian. Dua orang bodoh, hitam dan putih. Apa yang sedang dilakukan Ningbao? Tidak tahu, sepertinya sedang bertengkar dengan seseorang. Ningbao, cepat berhenti. Ya, Tuan, para paman dan saudara sekalian, maaf ya, tiba-tiba mendapatkan senjata yang pas. Saking senangnya sampai lupa kalau rantai pengunci jiwa ini berpengaruh pada jiwa kalian. Akan segera saya simpan. Semua lihat, kelinci, ayam hutan, babi hutan, anjing. Saya tidak menyangka rantai pengunci jiwa ini begitu kuat. Ini benar-benar luar biasa. Pulang nanti harus beritahu anak-anak di rumah. Jangan sekali-kali mengganggu gadis kecil dari keluarga Mucumping ini. Jangan lihat usianya yang masih muda. Dia bisa menguasai dua dunia, yin dan yang. Ningbao, tidak apa-apa. Jangan merasa bersalah. Tidak tahu apakah hewan liar di tanah ini masih bisa dimakan. Tentu saja bisa dimakan. Meskipun roh binatang liar ini terluka, itu tidak mempengaruhi rasa dagingnya. Jadi semua bisa makan dengan tenang. Aku langsung mengambil roh mereka, sekaligus membantu memperbaikinya, agar mereka bisa berinkarnasi dengan baik di kehidupan berikutnya. Ya, Paman Jianfei sekarang tidak bisa bergerak, tetapi di dalam tubuhnya sekarang hanya ada satu jiwa dan satu roh, dan keduanya sangat lemah. Aku harus mencari jiwa dan roh Paman Jianfei yang lain. Ayah tenang saja, aku sangat hebat. Jiwa-jiwa itu sama sekali tidak bisa melukaiku. Tidak bisa, kami tidak tenang jika kamu sendirian.